Ini ada lampu LED ya. Jadi di pin 13 di situ ada inbuilt LED ya. To turn on the inbuilt LED. Jadi di sini ada lampu LED yang disediakan di sini. Jadi tanpa kita atau mungkin kita membeli board ya, kemudian langsung kita program ini ada namanya lampu LED-nya sudah disediakan. Jadi kita tidak perlu lagi membeli LED lagi kemudian menghubungkan ke sini. Tetapi di board LED board Arduino itu memang sudah disediakan lampu LED satu untuk indikator begitu ya. Jadi coba kira-kira apa data yang masuk itu benar-benar ada maupun tidak begitu ya. Nah, jadi jangan khawatir, Pak, indikatornya apa? Ya, sedangkan saya kelupaan untuk membeli lampu LED begitu ya. Jangan khawatir, kita bisa menggunakan pin 13 gitu ya untuk menyalakan lampu begitu ya, menyalakan lampu LED. Kemudian di sini juga ada namanya TWI Communication ya, use for TWI Communication. Jadi ternyata tidak hanya 2, tetapi 3 nih. Wah, luar biasa. Oleh sebab itu kita mengatakan bahwa Arduino itu sangat kompatibel dengan perangkat apapun. Karena kenapa? Dari perangkat yang berbeda dia mampu mendukung 3 tipe komunikasi yang berbeda begitu ya. Mulai dari TWI ya, mulai dari SPI, mulai dari serial begitu ya. Nah, ketiga protokol ini nanti kita akan mempelajari lebih lanjut di pembelajaran selanjutnya begitu ya. Kemudian di sini ada namanya RF ya. Ini untuk provide reference voltage for input voltage begitu ya. Jadi RF namanya adalah untuk referensi begitu ya. RF ini di sini A referensi ini difungsikan untuk apa? Biasanya untuk kalibrasi begitu ya. Tegangan untuk kalibrasi biasanya itu diberikan tegangan 5 volt biasanya A referensi. Misalkan si Arduino itu harus tahu 5 volt itu tegangan 5 yang dikatakan tegangan 5 volt itu seperti apa sih? Atau yang dikatakan lampu PWM itu harus nyala atau mungkin ya PWM itu harus nyala kan tadi ada 8 LED ya, harus nyala semua itu kira-kira acuannya apa? Kalau nyala semua itu apakah dia di 3 volt? Apakah kalau nyala semua itu harus di 2 volt? Apakah kalau nyala semua itu harus di 0 volt? Begitu ya. Nah, di sini RF ini berfungsi untuk menstandarkan begitu ya. Jadi misalkan di analog pin ini kita berikan tegangan 5 volt begitu ya, karena memang maksimalnya hanya 5 volt. Maka ketika yang kita inginkan sih, ketika input adalah 5 volt, maka yang nyala adalah 8 buah LED itu nyala semua, begitu ya, yang menunjukkan bahwa digital datanya itu adalah 8 gitu ya, dan itu nyala semua. Maka yang mengatakan bahwa itu 5 volt adalah nyala semua, maka RF ini harus kita berikan tegangan 5 volt, begitu ya. Nah, seandainya kita menginginkan di 3 volt itu ini harus nyala semua, maka di RF ini harus kita berikan tegangan 3 volt begitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan sesuai kebutuhan begitu ya. Jadi tidak harus Pak, jangan sampai nanti ke depan ini kita berikan tegangan volt gitu ya. Tetapi kok lampu yang keluar itu malah tidak nyala gitu ya. Malah seharusnya nyala semua, yang dia yang nyala hanya 2 gitu ya. Wah, itu berarti logikanya berbeda. Kenapa? Setelah diselidiki, oh RF-nya belum dihubungkan kemanapun. Nah, itu yang juga kekeliruan begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita sudah pembahasan terkait dengan pin kategori atau pin description. Kemudian selanjutnya kita masuk di namanya Arduino Uno Technical Specification gitu ya. Jadi kalau kita lihat di apa sih alasan seperti yang saya bilang di awal tadi, alasannya kenapa kok kita memilih Arduino Uno? Ya, alasan kuatnya apa?
kenapa kok kita tidak menggunakan Arduino Pro ya tadi ya? Karena kenapa? Di sini misalkan microcontrollernya dia menggunakan Atmega 328P. Itu tipenya. Di sini kita bisa coba buka datasheet-nya. Di sini ada Arduino Atmega mohon maaf, desainnya adalah Arduino Uno itu berprosesorkan Atmega ya. Misalkan komputer kalian itu bisa kalian lihat kira-kira prosesornya apa ya, atau bertenagakan apa, sama dengan ini gitu ya. Ternyata di Atmega, ternyata kalau kalian bisa membaca pin-pin dari Atmega ini, kalian bisa menggunakan atau membuat sistem minimum begitu ya. Jadi di sini dikatakan board ini adalah sistem minimum yang digunakan oleh Arduino untuk bisa bekerja. Jadi kalian bisa rancang sendiri nih sistem minimum seperti apa. Begitu ya. Di sini sama sih sebenarnya. Di sini juga ada pin PC0 sampai PC5 begitu ya. Kemudian di sini ada ground, RF, kemudian ini ada X-Tal ya. X-Tal itu kristal untuk pembangkit osilasi tadi ya. Berapa hertz sih dia mau bekerja. Kemudian di sini ada untuk komunikasinya ya. Ada MISO, MOSI gitu ya. Kemudian ada STK gitu ya. Kemudian ini ada TX dan RX begitu ya. Itulah yang sebenarnya diubah ke sini gitu ya. Nah, di sini kenapa kok perlu didesain ya, dikelompokkan, sehingga oleh Arduino itu sebenarnya perusahaan yang mereka itu berfokus di pembuatan perangkat dukung dari microcontroller begitu ya. Nah, jadi dia sebenarnya bukan perusahaan yang membuat microcontrollernya begitu ya, tetapi dia perusahaan yang mendesain atau membuat perangkat dukung dari Arduino-nya tadi, perangkat dukung dari Atmel-nya tadi, begitu Mega tadi. Si Arduino itu memang mendesain gimana sih caranya supaya digunakan dan itu ya. Jadi ya sudah, analog in saya tempatkan di bagian bawah, kemudian digital PWM itu saya tempatkan di bagian kanan begitu ya. Nah, itu juga ada maksudnya begitu ya. Nah ini juga mirip gitu ya. Ini TX dan sebagainya juga lengkap di sini. Ada external interrupt ya gitu. Kemudian ada timer counter juga di sini, ada komparator segala macam. Kemudian nah itu ya. Ini datasheet dari Atmega-nya begitu. Ini juga sama begitu. Jadi sebenarnya Arduino itu ya, itu membuat datasheet description seperti ini bukan asal-asalan begitu ya. Jadi dia cikal bakalnya itu adalah dari Atmega 82 kalau nggak salah tadi. Atmega berapa tadi? 328. Atmega 328 begitu ya. Nah, itu tenaga yang digunakan oleh Arduino Uno, yaitu Atmega 328, yaitu merupakan tipe AVR 8 bit, itu dari keluarga AVR ya, 8 bit. 8 bit data. Itu kalau kalian mempelajari prosesor ya, atau komputer sekarang itu ada prosesor yang komputer 32 bit, 62 bit begitu ya. Nah, ini termasuk rendah, ini 8 bit begitu ya. Jadi dia bisa memproses 8 bit data satu satuan waktu begitu ya, secara paralel 8 bit. 8 bit data. Tentunya itu sangat tergantung dari peruntukannya begitu ya. Bahkan ada juga yang Arduino tadi yang bisa secara pro
itu bisa IoT ya, bisa untuk mesin learning begitu ya. Itu tentunya tenaga yang dia gunakan itu pasti berbeda begitu ya. Kemudian di sini kalau kita lihat juga operating voltage-nya ini ada 5 volt begitu ya. Kemudian recommended input voltage-nya itu mulai dari 7 sampai 12 volt gitu ya. Input voltage-nya. Nah, ini juga dibatasi jangan sampai input voltage yang dari 2 volt, misalkan 13 volt, 14 dan sebagainya, itu jangan sampai, itu bisa merusak begitu ya. Kemudian ada input voltage limit, itu mulai dari 6 sampai 20 volt, nah, begitu ya. Jadi ada batasannya begitu ya. Jadi tidak bisa juga kita berikan input voltage-nya itu misalkan 3 volt atau mungkin 4 volt begitu ya. Dan ini juga seandainya kita berikan tegangan 16 volt pun masih bisa. Karena di sini ada limitnya gitu ya. Tetapi jangan, ini untuk kondisi-kondisi ekstrim begitu ya. Jangan sampai itu turun atau naik secara signifikan begitu ya. Kemudian di sini ada analog input pin itu mulai dari A0 sampai A5 gitu ya. Kemudian ada digital input output pin itu ada 14, itu menyediakan 6 PWM output begitu ya yang sudah kita lihat tadi. Kemudian ada DC current on input output pin itu 40 miliampere. Nah, ini sangat penting apalagi ketika kalian mendesain sebuah sensor berbasiskan voltase begitu ya. Jadi jangan sampai kalian memberikan input atau output tegangan ke input outputnya Arduino itu melebihi 40 miliampere begitu ya. Melebihi 40 miliampere itu bisa rusak juga gitu ya, walaupun tegangannya masih dalam range 12 volt begitu ya. Tetapi dia tidak bisa melebihi 40 miliampere. Misalkan ya sudah, misalkan 10 ampere begitu ya. Jadi tegangan trafo langsung tiba-tiba kalian masukkan di Arduino ya langsung terbakar juga begitu ya. Jadi harus hati-hati untuk ampernya. Sebelum digunakan ya harus kalian ukur dulu gitu ya. Nah, ini juga sama ya, 3,3 volt pin itu juga bisa mendukung maksimal hanya 50 miliampere. Kemudian di sini disediakan flash memory itu 32 kilobyte ya. Wow. Ini sangat kecil sekali ya, 32 kilobyte. Tapi untuk kebutuhan sistem yang embedded ya, itu sangat cukup lah ya. Sehingga kita perlu mendesain aplikasi atau logika berpikir yang sangat efisien begitu ya. Jangan sampai kita menyelesaikan suatu permasalahan, misalkan sistem buka pintu gerbang otomatis, tetapi kita mendesain atau merancang program itu sangat panjang begitu ya, sehingga memori yang dibutuhkan itu sangat besar. Wah, itu tidak bisa kita downloadkan di Arduino begitu ya. Bahkan tidak bisa kita jalankan begitu ya, karena flash memorinya kurang. Ibaratnya ini data penyimpanannya begitu ya. Data penyimpanannya. Pak, bagaimana kalau kita masukkan flash disk di situ supaya bisa menyimpan data gambar atau data suara begitu ya di Arduino Uno? Bisa saja gitu ya, tetapi kita memerlukan namanya device tambahan ya, namanya adalah Arduino Shield begitu ya, Arduino Shield atau Arduino tambahan. Itu juga lengkap di websitenya, nanti kita akan mempelajarinya begitu ya, atau perangkat-perangkat tambahan yang dimodifikasi. Tapi kita perlu lihat apakah dengan kita ingin menambah memori misalkan 32 kilobyte itu menjadi 1 megabyte atau mungkin bisa 1 gigabyte gitu ya, sangat sesuai nggak dengan biayanya? Atau mungkin lebih efisien ketika kita langsung membeli Arduino yang tipenya tadi yang Pro begitu ya, yang mungkin dia bisa satuan order giga gitu ya untuk penyimpanannya dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada SRAM
ya, atau memori kalau kita kenal sebagai memori RAM-nya itu adalah 2 kilobyte. Itu biasanya kalau kalian gunakan di handphone kalian itu bisa mungkin memorinya 4 GB kalau sekarang ya. Bisa mungkin 8 GB. Tetapi di Arduino itu cukup 2 kilobyte begitu ya. Karena peruntukannya ya sudah, peruntukannya itu memang untuk mobile device dan mungkin untuk yang membutuhkan daya yang kecil gitu ya. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita tidak perlu menggunakan prosesor sampai orde gigahertz, prosesor komputer dengan memori sampai 8 GB, kemudian mungkin hard disknya itu bisa sampai 1 tera begitu ya, hanya untuk mengetahui suhu dari tanaman di kebun begitu ya. Wah, itu bisa ini ya, mungkin baterainya hanya bisa bertahan 15 menit begitu ya, atau mungkin karena harganya itu mahal mungkin bisa 8 juta itu satu prosesor itu ya, satu komputer itu gitu ya. Atau mungkin laptop yang kita taruh di kebun begitu ya. Wah, itu ya nggak worth it gitu ya. Sangat mahal. Nah, untuk meminimalkan itu makanya di sini memorinya dipangkas gitu ya. RAM-nya dipangkas, EEPROM-nya dipangkas begitu ya, dan juga frekuensi clock speed-nya itu juga dipangkas begitu ya. Supaya apa ya? Supaya murah gitu ya. Ini mungkin kalian kalau membeli ini mungkin tidak sampai Rp75.000 begitu ya, kalian sudah bisa mendapatkan Arduino Uno ini begitu ya. Nah, bayangkan kalau kalian membeli komputer yang mungkin bisa 4 juta atau mungkin bisa 3 juta begitu ya. Nah, itu alasannya tadi. Kemudian di sini kalau kita lihat ini lengkap SDA-SCL-nya di sini juga tipenya juga lengkap begitu. Kemudian di sini juga software-nya juga lengkap dengan programming Arduino-nya gitu ya. Ini adalah spesifikasi dari perangkat Arduino-nya. Kemudian kalau kita lihat ini seperti ini, oke, kita sudah mempelajari perangkat hardware dari Arduino, kemudian tipe-tipe perangkat keras dari Arduino, kemudian penerapan dari Arduino. Mungkin ada pertanyaan dulu dari kalian yang sekiranya ingin ditanyakan dulu sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, silahkan. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Nama saya Muhammad Yajid Ansari, Pak. Nomor 181062. Nama saya Muhammad Yajid Ansari, Pak. Oh iya, silakan Yajid. Iya. Bertanya Pak, tadi kan Bapak ada bilang terkait bahwasanya ada penstabil tegangan misal nih Pak di mungkin putus-putus ya, Jid. Bisa diulang lagi ya, Jid. Tadi putus-putus. Apakah sudah jelas? Iya, kedengaran ya. Tadi putus soalnya. Ya, silakan ya, Jid. Itu kan Pak, Bapak dibilang buat stabil tegangan. Ya, penstabil tegangan ya. Misal kita kan tegangan kerja Arduino kan kurang lebih kita inputnya berupa baterai, apakah range stabil tegangan dia itu atau dia langsung atau hanya dia stabil tegangan aja. Yang pertama Pak. Kemudian yang kedua Pak, misal kita hanya 9 Pak, di sana kan ada tegangan yang Pak, apakah dia dapat kita gunakan 13 volt di pin 13 volt. Ya, oke. Nah, berarti ini pertanyaan yang bagus ya, karena ini berkaitan dengan bagaimana biasanya kondisi di lapangan itu terjadi, begitu ya. Jangan sampai kita ya sudah tanpa
seorang ahli ya elektronik ya, seorang ahli elektronik dan komputer ya, kita jangan sampai trial error begitu ya, jangan sampai ya sudah kita coba dan itu seandainya rusak ya sudah kita beli lagi, jangan sampai seperti itu gitu ya. Oleh sebab itu kita biasakan untuk membaca setiap datasheet dari perangkat apapun yang kita terima begitu ya, baik itu sensor, baik itu prosesor ya, baik itu Arduino begitu ya. Nah, tadi pertanyaannya Pak, bagaimana kalau seandainya perangkat ini kita letakkan di untuk mobile ya, sehingga power atau supply daya ya, supply tegangan itu cukup dari baterai, begitu ya, cukup dari baterai. Dan baterainya pun supaya simple itu IAJ tadi menggunakan baterai 9 volt begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa begitu ya? Jawabannya adalah bisa ya gitu ya. Jadi tidak masalah 9 volt gitu ya. Karena asalkan yang dihubungkan itu ke sininya begitu ya, ke port atasnya tadi. Sehingga masuk ke namanya penegangan. Jangan sampai supply daya kita letakkan langsung di sini gitu ya, yang volt tadi. Nah, ini bisa terbagi gitu ya perangkat yang ada di sini. Karena kalau kita lihat di sini power itu ini ya, regulated power. Sebentar, tadi kalau nggak salah ada inputnya tadi. Nah ini ya, input power limit ya, itu yang sangat limit, yang sangat dihindari sekali ya, itu sebesar 6-20 volt begitu ya. Itu Pak, kenapa kok dikatakan tegangan limit begitu ya? Karena di tegangan ini merupakan tegangan yang bisa saya katakan hampir merusak begitu ya. Karena kalau seandainya kita memberikan tegangan 20 volt itu si IC-nya ya, IC 7805-nya itu akan bekerja sangat keras begitu ya. Sangat di luar normalnya begitu ya, sehingga usia pakainya juga relatif lebih singkat begitu ya. Nah, lalu bagaimana yang supaya kita bisa long lifetime begitu ya, apalagi ketika kalian ditantang untuk membuat suatu device yang bisa aktif 24 jam, bisa aktif secara lama dan dia aktif di kebun misalkan atau di lokasi-lokasi yang terpencil begitu ya, sehingga keawetan dari perangkat hardware itu sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu kita memerlukan tegangan input yang normal begitu ya, yaitu sekitar 7 sampai 12 volt gitu ya. Itu yang normal, maksudnya itu bisa mendukung keawetan dari perangkat hardware-nya tadi gitu ya, supaya awet begitu ya. Nah, kemudian itu untuk input baterainya tadi bisa saja kita letakkan di sini dari 6 sampai 20 volt malah ya. Tapi amannya ya 7 sampai 12 volt saja begitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Pak, kalau saya tidak salah nangkap itu bagaimana kalau seandainya saya punya sensor dan sensornya tadi memiliki tegangan keluaran adalah 13 volt misalkan. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya saya bisa memproses tegangan sensor tersebut ya? Itu bisa kita skalakan gitu ya. Ada namanya penskalaan gitu ya. Karena kita tegangan atau areal kerja dari Arduino adalah sebesar 0 sampai 5 volt dan sedangkan sensor atau mungkin perangkat yang kita rancang itu memiliki tegangan kerja sampai 13 volt, maka kita perlu adanya pembagi tegangan begitu ya. Proses untuk penskalaan pembagi tegangan. Jadi pembagi tegangan itu misalkan dia bekerja mulai dari 0 sampai 13 volt begitu ya. Dan itu bekerja menggunakan sinyal analog begitu ya. Jadi sinyal analognya itu bekerja mulai dari 0 sampai 13 volt begitu ya. Kalau misalkan kalau terdeteksi ketinggian permukaan air gitu ya, maka
tegangan yang keluar adalah 13 volt begitu ya. Karena dia mendeteksi adanya kenaikan permukaan air begitu ya. Nah, kemudian ketika permukaan air sungai itu turun, maka tegangan yang keluar adalah 5 volt begitu ya. Jadi ada perbedaan itulah yang digunakan oleh sensor. Kalau 5 volt ke bawah itu berarti air berada di ketinggian yang rendah, air sungainya. Nah, tapi kalau seandainya air sungai itu meluap ya, maka ya sudah otomatis sensor yang kita rancang memiliki output 13 volt ya gitu ya. Nah, lalu bagaimana Pak supaya kita bisa memprosesnya di Arduino yang range kerjanya hanya 0 sampai 5 volt, yaitu dengan menggunakan pembagi tegangan ya. Rangkaian pembagi tegangan yang terdiri dari resistor dan juga supply daya tadi ya. Mungkin kalian bisa mempelajari lebih lanjut terkait dengan pembagi tegangan, bahkan mungkin bisa kalian terapkan nanti di proyek-proyek besar begitu ya. Jadi nanti yang kita ambil adalah skalanya, penurunannya. Jadi perbandingannya 13 volt nanti akan setara dengan 5 volt begitu ya. Nah, jadi begitu ada tegangan, ada permukaan air yang teridentifikasi meluap, maka yang terbaca di Arduino itu hanya 5 volt begitu ya. Nah, kemudian yang ketika air sungai teridentifikasi surut ya, atau yang terbaca adalah 5 volt, itu yang di sensor, maka di Arduino akan terdeteksi mungkin hanya 2 volt begitu ya. Jadi karakteristik yang teridentifikasi itu sama, naik turunnya itu sama, tapi besar dari tegangannya itu berbeda begitu ya. Itulah fungsi namanya penskalaan atau rangkaian pembagi tegangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti oleh sebab itu bisa saja nanti aplikasi-aplikasi atau penerapan dari Arduino itu tidak terbatas. Nah, ini juga nanti yang membedakan antara tegangan kerja Arduino dengan PLC. Nah, itu kan kalau kalian mengambil mata kuliah PLC ya, Programmable Logic Control ya, itu yang biasanya disupport oleh Omron ya, mungkin disupport oleh selam bersih begitu ya, Slumberger gitu ya. Kemudian disupport oleh merek-merek lain gitu ya. Kalau di Arduino biasanya disupport oleh microcontrollernya itu adalah Atmel ya, Atmel AVR begitu ya. Nah, berbedanya di mana? Kalau di PLC sama sih, semua itu prosesor sih, ada memori, ada apa namanya? Ada memori, kemudian ada prosesor ya, kemudian ada RAM, ada ROM begitu ya. Kemudian ada osilator begitu ya, sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tipe transistor yang digunakan begitu ya, atau tipe pembentuk atau tipe penyusun dari microcontroller yang digunakan, bahannya itu loh. Nah, walaupun semua bahannya itu terbuat dari semikonduktor begitu ya. Kalau microcontroller itu bahan pembuatnya, microcontroller Atmel atau AVR itu bahan pembuatnya adalah transistor ya. Makanya tadi disebutkan dia adalah TTL ya, transistor logic. Ini juga menyiratkan bahwa dia tegangan kerjanya hanya 0 sampai 5 volt begitu ya. Tetapi kalau PLC ya, karena komponen penyusunnya adalah transistor tipe CMOS ya. CMOS itu tegangan kerjanya bisa 0 bahkan mungkin bisa sampai 12 volt ke atas gitu ya. Jadi aman saja untuk PLC ketika kita berikan tegangan misalkan 10 volt ya, kita berikan tegangan 12 volt itu aman saja begitu ya. Aman saja. Jadi tidak se-strict ketika kita menggunakan Arduino Uno. Oleh sebab itu, itulah mengapa alasan banyak sekali PLC yang digunakan di perusahaan gitu ya. Jadi di perusahaan-perusahaan itu atau di tambang, di heavy duty infrastructure ya, biasanya
di pekerjaan-pekerjaan berat, karena mungkin developernya tidak ingin ribet, ya sudah kita gunakan PLC saja, begitu ya. Yang tahan banting dan tegangannya tidak rewel, begitu ya. Diberikan tegangan 10 volt ya jalan aman, begitu ya. Kita berikan tegangan 7 volt ya aman, begitu ya. Kita berikan tegangan 5 volt ya aman saja, begitu ya. Sehingga lebih tahan banting. Nah, tapi kalau Arduino itu rewel, begitu ya. Kita berikan tegangan 7 volt saja, dia sudah panas, begitu ya. Apalagi kita berikan tegangan 12 volt, dia mungkin bisa terbakar, begitu ya. Nah, tapi kita berikan teknik-teknik untuk mengakalinya, nah, begitu ya. Nah, itu mungkin sedikit jawaban ya, Jit. Dan siapa tahu bisa menjawab gitu ya. Mungkin ada lagi mungkin Pak, terima kasih yang banyak. ditanyakan. Pak, terima kasih banyak. Iya, silakan. Ya, saya ini dulu. Cas.